Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rabia Ramalia dengan NIM 06101182429002 dari program studi Pendidikan Kimia Universitas Sriwijaya. Di sini saya akan membuat video tentang hakikat IPA dan pembelajaran IPA terpadu. Hakikat IPA. IPA merupakan bagian dari ilmu pengetahuan atau sains yang semula berasal dari bahasa Inggris science. Kata sains ini berasal dari bahasa Latin atau scientia, yang berarti saya tahu. Wahyana tahun 1986 dalam Trianto 2010 136 mengatakan bahwa IPA adalah suatu kumpulan pengetahuan yang tersusun secara sistematik dan dalam penggunaannya secara umum terbatas pada gejala-gejala alam. Perkembangannya tidak hanya ditandai oleh adanya kumpulan fakta tetapi oleh adanya metode ilmiah dan sikap ilmiah. Konsep pembelajaran terpadu pada hakikatnya merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang memungkinkan peserta didik baik secara individual maupun secara kelompok aktif mencari, menggali, dan menemukan konsep serta prinsip-prinsip secara holistik dan otentik. Ciri-ciri pembelajaran terpadu itu yang pertama ada holistik. Holistik itu apa sih? Jadi holistik itu adalah suatu peristiwa yang menjadi pusat perhatian, dikaji dari beberapa bidang studi sekaligus untuk memahami suatu fenomena dari segala sisi. Yang kedua itu ada bermakna. Keterkaitan antara konsep menambah kebermaknaan konsep yang dipelajari dan diharapkan anak mampu menerapkannya untuk memecahkan masalah nyata di dalam kehidupannya. Dan yang ketiga itu ada aktif. Aktif pembelajaran terpadu dikembangkan melalui pendekatan discovery dan inquiry. Peserta didik terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Nah, tujuan dari pembelajaran IPA terpadu SMP ini adalah yang pertama meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran, yang kedua meningkatkan minat dan motivasi, yang ketiga beberapa kompetisi dasar dapat dicapai secara sekaligus. Kekuatan atau manfaat. Dengan menggabungkan berbagai bidang kajian, akan terjadi penghematan waktu karena ketiga disiplin ilmu fisika, kimia, dan biologi dapat dibelajarkan sekaligus, tumpang tindih materi juga dapat dikurangi, bahkan dihilangkan, serta peserta didik dapat melihat hubungan yang bermakna antara konsep fisika, kimia, dan biologi. Yang kedua itu meningkatkan taraf kecakapan berpikir peserta didik karena peserta didik diharapkan pada gagasan atau pemikiran yang lebih luas dan lebih dalam ketika menghadapi situasi pembelajaran. Dan yang ketiga, pembelajaran terpadu menggajihkan penerapan aplikasi tentang dunia nyata yang dialami dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dapat memudahkan pemahaman konsep dan kepemilikan kompetensi IPA. Selanjutnya itu motivasi belajar peserta didik dapat diperbaiki dan ditingkatkan. Pembelajaran terpadu membantu menciptakan struktur kognitif yang dapat menjembani antara pengetahuan awal peserta didik dengan pengetahuan belajar yang terkait, sehingga pemahaman menjadi lebih terorganisasi dan mendalam, sehingga memudahkan pemahaman hubungan antara materi IPA dari satu konteks ke konteks yang lainnya. Dan yang terakhir itu akan terjadi peningkatan kerjasama antara guru sehubungan dengan bidang kajian tersebut. Guru dengan peserta didik dengan peserta didik, dan peserta didik atau guru dengan narasumber, sehingga belajar lebih menyenangkan, belajar dalam situasi nyata, dan dalam konteks yang lebih bermakna. Di mana komponen pembelajaran itu yang pertama ada guru, tim teaching atau guru tunggal, yang kedua ada siswa, mempertajam kemampuan analitis terhadap konsep-konsep yang dipadukan karena dapat mengembangkan kemampuan asosiasi konsep dan aplikasi konsep. Yang ketiga itu ada bahan ajar. Nah, bahan ajar ini yang tidak digunakan hanya buku kajian saja. Jadi, bahan ajar ini tidak hanya terpaku pada buku kajian, tetapi dapat dari berbagai bidang kajian yang dikaitkan oleh tema. Peserta didik juga dapat mencari berbagai sumber belajar lainnya, bahkan bila memungkinkan mereka dapat menggunakan teknologi informasi yang ada.
Dan yang keempat, sarana dan prasarana dalam pembelajaran terpadu diperlukan berbagai alat dan media pembelajaran. Yang selanjutnya itu ada pelaksanaan pembelajaran IPA terpadu. Yang pertama itu perencanaan pembelajaran bisa dilihat di PPT. Yang pertama itu menerapkan bidang kajian yang akan dipadukan. Yang kedua, pembelajaran standar, kompetensi, dan kompetensi dasar bidang kajian. Yang ketiga, memilih atau menetapkan tema atau topik pemersatu. Dan selanjutnya dilanjutkan dengan membuat matriks atau bagan hubungan kompetensi dasar dan tema atau topik pemersatu. Dan seterusnya merumuskan indikator pembelajaran terpadu, menyusun silabus pembelajaran terpadu, dan menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran terpadu. Dan pada bagian kedua itu ada pelaksanaan pembelajaran. Yang pertama itu ada pelaksanaan pendahuluan, yaitu di mana guru ini akan diberi pembukaan untuk siswa-siswanya. Dan yang kedua itu kegiatan inti pembelajaran, di mana ini adalah kegiatan menyampaikan suatu materi pembelajaran. Yang ketiga ini kegiatan akhir atau penutup dan tindak lanjut. Dan yang ketiga ada penilaian. Nah, sebelumnya kita membahas tentang pelaksanaan pembelajaran IPA terpadu itu kan dibagi menjadi 3. Nah, di sini pada bagian 1 itu adanya pengembangan silabus. Nah, bagaimana sih pengembangan silabus IPA itu? Jadi yang pertama berorientasi pada pembelajaran IPA secara terpadu. Yang kedua, pengembangan peta konsep menjadi suatu tema. Yang ketiga, perencanaan tahap-tahap pengembangan pembelajaran menjadi suatu silabus. Dan yang keempat, pengembangan model-model pembelajaran atau RPP, rancangan pelaksanaan pembelajaran. Next, itu ada karakteristik pembelajaran IPA terpadu. Yang pertama ada model keterpaduan. Karakteristiknya, pembelajaran konsep-konsep pada kade yang beririsan atau tumpang tindih, hanya konsep yang beririsan yang dibelajarkan. Kelebihannya adalah untuk pemahaman terhadap konsep lebih utuh atau holistik, lebih efisien, dan sangat kontekstual. Keterbatasannya menuntut wawasan dan penguasaan materi yang luas, dan sarana prasarana misalnya buku belum mendukung. Dan yang karakteristik yang kedua itu ada berbagi atau shared. Karakteristiknya membelajarkan semua konsep dari suatu KD, dimulai dari konsep yang beririsan sebagai unsur pangkat. Kelebihannya pemahaman terhadap konsep utuh, efisien, dan kontekstual. Keterbatasan menuntut wawasan dan penguasaan materi yang luas, sarana dan prasarana misalnya buku belum mendukung. Karakteristik yang ketiga itu jaring laba-laba atau Webbed. Karakteristiknya pembelajaran beberapa materi atau konsep dalam suatu KD yang berkaitan melalui sebuah tema. Dan kelebihan dari jaring laba-laba ini yang pertama, pemahaman terhadap konsep utuh, kontekstual, dan dapat dipilih tema-tema yang menarik, yang dekat dengan kehidupan. Dan keterbatasannya tidak mudah melakukan tema pengaitan yang tepat. Jadi di jaring laba-laba ini siswa itu sangat sulit dalam penentuan tema dalam mengaitkan suatu fisika, kimia, dan juga biologi itu dalam pelajaran IPA terpadu. Dan yang karakteristik yang terakhir itu ada keterhubungan atau connected. Karakteristiknya pembelajaran sebuah KD, konsep-konsep pada KD tersebut dipertautkan dengan konsep pada KD yang lain. Kelebihannya melihat permasalahan tidak hanya dari suatu bidang kajian, dan pembelajaran dapat mengikuti KD dalam SI. Nah, untuk kekurangannya itu kaitan antara bidang kajian sudah tampak tetapi masih didominasi oleh bidang kajian tertentu. Selanjutnya itu alur pemetaan konsep IPA dan penyusun RPP. Bisa dilihat dari PPT, yang pertama itu kita harus memetakan konsep bidang kajian IPA yang akan dipadukan. Jadi kita mencari dulu suatu masalah di dalam kehidupan sehari-hari untuk dikaitkan dengan bidang IPA terkait misalnya pada IPA kimia atau IPA biologi maupun IPA fisika. Dan yang kedua itu menentukan jenis keterpaduan konsep dalam bidang IPA. Jadi yang pertama itu ada connected, menentukan materi pokok dan materi yang dikaitkan. Yang kedua, Webbed, menentukan tema atau topik pemersatu. Yang ketiga, Integrated, menentukan topik atau konsep yang beririsan atau tema yang mewakili. Seterusnya, membuat bagan atau peta hubungan antara konsep dalam KD dengan tema atau topik.
dan menentukan indikator pembelajaran IPA, menyusun silabus pembelajaran IPA, dan menyusun RPP IPA. Nah, contohnya 3.1 pemahaman konsep pengukuran berbagai besaran yang ada pada diri makhluk hidup dan lingkungan fisik sekitar sebagai bagian dari observasi serta pentingnya perumusan satuan standar baku dalam pengukuran. Yang kedua, misalnya 3.6 mengenal konsep energi, berbagai sumber energi, energi dari makanan, transformasi, energi dalam sel, metabolisme sel, respirasi, serta pencernaan makanan dan fotosintesis. Oke, selanjutnya ada model pembelajaran terpadu. Pertama ada model pembelajaran fragmented. Adalah pendekatan di mana materi pembelajaran dipisah ke dalam bagian-bagian kecil dan diajarkan secara terpisah tanpa terlalu banyak hubungan antar topik. Jadi antara pembagian materi, misalnya pada sistem organ pernapasan, organ reproduksi, dan organ ekspirasi itu disampaikan dalam waktu yang berbeda-beda. Dan yang kedua ada model pembelajaran connected, adalah pendekatan yang menghubungkan berbagai konsep dalam suatu pelajaran sehingga siswa dapat memahami keterkaitan antar topik. Contoh pada pembelajaran IPA itu topik fotosintesis dan hubungannya dengan ekosistem. Langkah-langkah pembelajarannya yang pertama pendahuluan, di mana menghubungkan materi awal dengan topik baru. Jadi guru memulai dengan mengingatkan siswa tentang konsep dasar fotosintesis. Yang kedua itu ada eksplorasi keterkaitan antar konsep. Jadi guru menjelaskan hubungan antar konsep dengan pendekatan keterhubungannya. Misalnya fotosintesis menghasilkan glukosa sebagai sumber energi bagi tumbuhan yang kemudian dimanfaatkan oleh herbivora dan karnivora. Yang ketiga ada aktivitas terintegrasi. Jadi di sini siswa akan diberikan suatu kelompok dan di mana di kelompok itu akan ditugaskan untuk mendiskusikan tentang topik yang terkait itu dan membuat diagram hubungan antara fotosintesis, rantai makanan, dan siklus karbon. Dan yang terakhir itu ada penutup atau penyatuan gagasan. Jadi guru meminta siswa untuk menyimpulkan hubungan antara fotosintesis dan ekosistem. Model pembelajaran yang ketiga itu ada model pembelajaran nexted, adalah pendekatan di mana beberapa tujuan pembelajaran baik kognitif, efektif maupun psikomotor dicapai secara bersamaan dalam satu kegiatan. Contohnya pada pelajaran IPA dalam topik siklus air dan dampaknya pada kehidupan. Yang pertama itu ada kognitif. Kognitif ini siswa mampu mempelajari atau memahami proses siklus air dan dampaknya. Dan yang kedua ada psikomotor, siswa membuat model sederhana dari siklus air tersebut. Dan yang ketiga efektif, siswa menunjukkan kepedulian terhadap pentingnya air bersih. Model pembelajaran yang keempat itu ada network, di mana melibatkan penggunaan teknologi dan jaringan untuk mendukung kolaborasi, interaksi, dan akses berbagai sumber belajar. Contoh penerapannya dalam pembelajaran IPA itu pada topik ekosistem dan rantai makanan. Jadi yang pertama ada pengantar materi. Di sini guru akan memberikan pengantar materi tentang ekosistem, komponen, dan rantai makanan melalui video interaktif yang diunggah di platform pembelajaran online. Dan yang kedua itu akan dilakukan diskusi online kolaboratif antara siswa yang akan diberi kelompok. Yang ketiga interaksi antar kelompok, jadi siswa diberikan tugas itu dan akan berinteraksi antara anggota satu dengan anggota yang lainnya. Model pembelajaran yang kelima ada immersion. Pada pembelajaran IPA melibatkan siswa secara mendalam dalam pembelajaran belajar yang menyerupai dunia nyata. Misalnya yaitu menggunakan teknologi virtual reality atau VR atau simulasi interaktif untuk menciptakan pembelajaran yang kaya dan kontekstual. Contohnya dalam penerapan IPA itu mengambil topik sistem tata surya, di mana langkah pembelajaran dari immersion ini yang pertama itu ada pendahuluan, di mana guru memperkenalkan konsep dari tata surya tersebut melalui video pendek yang menarik. Dan yang kedua ada pengalaman immersion. Siswa menggunakan alat aplikasi AR
yang perangkat pintar untuk menjelajahi tata surya secara virtual. Dan yang ketiga ada eksplorasi mandiri. Di sini siswa akan diberikan tugas untuk mengeksplorasi fenomena tersebut seperti gerhana matahari atau rotasi planet menggunakan aplikasi atau simulasi berbasis komputer. Model pembelajaran yang keenam itu ada integrate atau terpadu. Di sini melibatkan penggabungan beberapa disiplin ilmu atau konsep yang saling keterkaitan untuk memberikan pemahaman holistik. Contoh dalam pembelajaran IPA yaitu dalam topik pemanasan global dan dampaknya, di mana langkah-langkah pembelajaran itu yang pertama ada pendahuluan. Seperti yang model pembelajaran sebelumnya, guru memulai dengan video atau gambar yang menunjukkan dampak dari pemanasan global, misalnya mencairnya es di kutub, banjir, dan kebakaran hutan. Dan yang kedua, eksplorasi interdisipliner. Di sini siswa mampu menerkaitkan antara pembelajaran biologi, fisika, dan kimianya terkait topik tersebut. Jadi misalnya pada bidang biologi itu membahas dampak pemanasan global pada ekosistem, spesies yang terancam punah, dan perubahan pola migrasi hewan. Dan pada fisikanya itu menganalisis efek peningkatan suhu pada atmosfer atau efek rumah kaca dan perubahan efek matahari yang diserap oleh permukaan bumi. Dan pada bagian pembelajaran kimianya ada mengidentifikasi gas rumah kaca, CO2 dan CH4 dan reaksi kimia yang terjadi di atmosfer. Model pembelajaran yang ketujuh itu ada galur atau benang merah, adalah pendekatan yang menghubungkan konsep utama dengan pembelajaran untuk membangun pemahaman yang utuh. Jadi contoh pembelajarannya itu pada topik energi dan perubahannya. Langkah pembelajaran yang pertama, 1. Pendahuluan. Guru memperkenalkan tema utama yaitu energi mengalir dan berubah bentuk tetapi tidak pernah hilang. Kedua, mengidentifikasi keterkaitan konsep. Guru memberikan peta konsep sederhana yang menunjukkan benang merah antara jenis energi, proses transformasi energi, dan hukum kekekalan energi. Dan yang ketiga, eksperimen dan observasi. Jadi siswa melakukan percobaan sederhana untuk memahami tentang transformasi energi ini. Dan yang keempat, diskusi dan penarikan benang merah. Siswa berdiskusi dalam kelompok untuk menjelaskan bagaimana energi berubah bentuk pada setiap percobaannya. Lalu guru membimbing siswa untuk menemukan benang merah, misalnya semua energi bersumber dari satu bentuk awal. Energi selalu melibatkan perubahan bentuk, tetapi jumlah totalnya itu sama. Dan yang kelima, aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Guru memberikan studi kasus bagaimana energi dari matahari bisa menjadi energi listrik di rumah kita. Siswa ini akan diminta membuat diagram alur energi yang menunjukkan transformasi energi dalam sistem tersebut. Model pembelajaran selanjutnya ada model pembelajaran Weber atau terjalin. Adalah salah satu pendekatan pembelajaran tematik yang menghubungkan beberapa tema atau subtema dari berbagai mata pelajaran ke dalam satu pembelajaran yang utuh. Contoh yaitu pada tema utamanya itu lingkungan dan kehidupan, dan subtemanya pencemaran lingkungan dan dampaknya. Mata pelajaran yang terintegrasi itu yang pertama ada IPA, materi pencemaran air, udara, dan tanah. Kompetensinya menjelaskan proses pencemaran dan dampak terhadap makhluk hidup. Dan pada pembelajaran IPS itu materinya kegiatan ekonomi yang mempengaruhi lingkungan, contohnya industri, pertanian, dan lain sebagainya. Kompetensinya menganalisis hubungan antara aktivitas manusia dan perubahan lingkungan. Dan pada pembelajaran bahasa Indonesia yaitu materinya tentang menulis teks eksplanasi tentang penyebab dan dampak pencemaran lingkungan, dan kompetensinya yaitu menyusun teks eksplanasi dengan struktur dan bahasa yang sesuai. Model pembelajaran selanjutnya itu ada shared. Berbagi adalah pendekatan yang mengintegrasikan dua atau lebih mata pembelajaran dengan menggunakan tema yang sama dan menekankan keterampilan atau konsep yang serupa. Contoh penerapan model pembelajaran ini yaitu tema utamanya itu adalah energi dan perubahan. Mata pelajaran yang terintegrasi yang pertama itu ada IPA, materi jenis-jenis energi dan perubahan energi, misalnya energi listrik, kalor, dan energi mekanik. Kompetensinya menjelaskan perubahan energi dan penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua itu pada pelajaran matematika. Materinya yaitu perhitungan efisiensi energi dan daya listrik. Kompetensinya menghitung daya, energi, dan efisien dengan rumus matematika yang sesuai. Ini bisa juga dikaitkan dengan pelajaran fisika.
Dengan langkah pembelajaran yang pertama pendahuluan, guru mengenalkan tema dari energi dan perubahannya, dan siswa diajak berdiskusi tentang sumber energi yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, dan guru akan menjelaskan keterkaitan IPA dan matematika dalam memahami konsep energi tersebut. Yang kedua itu adalah kegiatan inti. Misalnya itu eksperimen sederhana pada IPA, siswa mengamati perubahan energi seperti energi listrik menjadi energi panas menggunakan alat sederhana, misalnya setrika atau bola lampu. Siswa mencatat data seperti lama penggunaan alat dan daya yang tertera pada alat tersebut. Yang kedua itu ada perhitungan pada matematika atau fisikanya. Siswa menggunakan data dari eksperimen untuk menghitung energi listrik yang digunakan dengan rumus. Misalnya energi sama dengan daya dikali dengan waktu. Siswa menghitung efisiensi alat berdasarkan data yang diberikan, dan selanjutnya diskusi kelompok. Siswa membandingkan hasil perhitungan mereka dan mendiskusikan faktor-faktor yang mempengaruhi dari efisiensi alat listrik. Dan yang terakhir itu ada penutup, siswa mempresentasikan hasil eksperimen dan perhitungan yang telah dilakukan. Guru memberikan umpan balik dan merangkum keterkaitan IPA dan matematika atau fisika dalam memahami energi. Dan model pembelajaran yang terakhir adalah sequence atau rangkaian, pendekatan yang menyusun materi dari beberapa mata pelajaran secara bertahap sesuai dengan urutan logis atau kronologis. Contoh dalam pembelajaran IPA yaitu mengambil tema utama fotosintesis dan perannya dalam ekosistem. Mata pelajaran yang terlibat yaitu misalnya ada IPA, materi proses fotosintesis pada tumbuhan, kompetensi menjelaskan reaksi fotosintesis, faktor yang mempengaruhi dan produk yang dihasilkan, dan pada matematika, materi pengolahan data hasil fotosintesis, misalnya produksi oksigen atau glukosa dalam grafik, dan kompetensinya mengolah data percobaan fotosintesis dan menyajikannya dalam bentuk tabel atau grafik. Dan pada pembelajaran IPS itu materi pengaruh perubahan terhadap keberlangsungan kehidupan masyarakat, misalnya pertanian, dan kompetensinya menganalisis hubungan hasil fotosintesis dengan kegiatan ekonomi berbasis agraris. Langkah pembelajaran yang itu pertama ada pendahuluan, guru menjelaskan konsep dasar fotosintesis termasuk persamaan reaksinya. Di sini misalnya siswa akan diajak mengamati video atau gambar terkait proses fotosintesis di daun. Yang kedua itu ada kegiatan inti. Kegiatan inti pada pembelajaran IPA misalnya siswa melakukan eksperimen sederhana untuk membuktikan bahwa fotosintesis memberikan oksigen, misalnya dengan menggunakan daun hidrilla di air. Sehingga siswa mencatat hasil dari pengamatan tersebut seperti jumlah gelembung oksigen yang dihasilkan dalam waktu tertentu, dan pada pembelajaran matematika yaitu data hasil eksperimen fotosintesis itu jumlah gelembung per menit diolah menjadi tabel atau grafik, di mana grafik ini apakah akan turun atau akan naik sesuai dengan jumlah oksigen gelembung yang dihasilkan dalam waktu tertentunya. Di sini juga siswa akan menganalisis hubungan antara intensitas cahaya dengan jumlah oksigen yang dihasilkan. Dan pada pembelajaran IPS, guru menjelaskan bagaimana hasil fotosintesis glukosa yang mendukung sektor pertanian seperti produksi pangan. Siswa berdiskusi tentang pentingnya tumbuhan produsen dalam rantai makanan dan dampaknya pada ekonomi agraris. Dan yang terakhir itu ada penutup, siswa memberikan kesimpulan tentang keterkaitan antara fotosintesis, keberlangsungan hidup, keberlanjutan ekosistem, dan kehidupan manusia. Dan guru memberikan refleksi tentang pentingnya memahami ilmu dari berbagai perspektif. Demikianlah video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.